Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi yang sangat agung dan mulia, Nabi yang telah membawa kita ke zulumati ilal nur, dan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir kita, kumpul kita saat ini disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan beristighosa bersama-sama. Kita akan mohon pertolongan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Karena ibarat orang itu mendorong mobil mogok, kalau sendirian tidak kuat. Gimana ya? Ibu ya? Jadi kalau dorong sendirian gak kuat, untuk bisa kuat harus bersama-sama. Kita juga demikian, berdoa bersama-sama, mohon pertolongan pada Allah bersama-sama. Insya Allah segala hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, insya Allah akan mudah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para bapak, para ibu sekalian, hadir kita menjadi hadir yang berkesan, dan mudah-mudahan itu dan barokah Allah senantiasa benar-benar dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita sekalian. Amin, amin. Mari kita dengan khusyuk, tumanina, tidak boleh ada yang toleh-toleh anak-anak ya, tidak boleh toleh-toleh, kita istighosa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita impikan, apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan
zikir kita, istighfar kita, istighosah kita, semuanya yang kita baca dan termasuk doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita apa yang dihajatkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah besok malam sudah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya kurang setengah bulan lagi kita insya Allah akan ketemu dengan bulan suci. Walaupun saat ini judul dari istighosah ini sambil memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, supaya kita teringat kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Kita oleh Allah senantiasa diingatkan ketika datang bulan Rajab, di sana ada ulang tahunnya sholat 5 waktu. Ini jadi sesuatu yang perlu sekali kita harapkan, karena sholat 5 waktu itu Bapak sekalian seperti judul di sini, jadikanlah sholat 5 waktu itu menjadi kebutuhan kita bersama untuk menggapai ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu ini para bapak sekalian, Rasulullah harus berjalan mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, kalau Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan kita nyampe ke Mekah semuanya, amin. Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, Allahumma. Dan Masjidil Aqsa itu di Palestina yang dijadikan rebutan sama siapa? Israel. Mudah-mudahan saat ini Allah berikan kedamaian di sana sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Karena masya Allah Bapak sekalian, di sana itu yang namanya di Timur Tengah itu, di Palestina, kemudian di Yordan, di Suriah, itu masya Allah terjadi yang namanya peperangan. Setiap hari orang tidak nyaman, yang namanya ibadah nggak tenang, ibadah nggak nyaman. Alhamdulillah, ingin sholat 5 waktu saja di sana itu kucing-kucingan, bahasanya itu takut kena bom. Kita alhamdulillah di Indonesia, mudah-mudahan ini negeri yang aman, tentrem. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan tenang, khusyuk dan tumakninah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu dimanapun kita berada. Karena sholat itu gampang, Pak. Di tempat pekerjaan bisa, yang penting tempatnya suci, badannya suci, pakaiannya suci, itu saja. Jadi nggak perlu, kalau memang jauh dari masjid, jauh dari musola, karena kita semua dari Jember, dari Banyuwangi, dari Lumajang, ini kita merantau, merantau, ngalih bis, ngalih bis itu artinya nyari duit. Mudah-mudahan besok barokahnya istighosah malam hari ini yang punya usaha dilancarkan. Yang sehari dapat 100.000, mudah-mudahan besok dapat 2 juta. Ibu-ibu senang buat uang belanjanya 2 juta, gelang kalungnya sak gedene sak rantene kapal karo. Lek nyapu ngeleng. Mudah-mudahan apa bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Kalau sudah Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an
fayakun, yang tidak mungkin jadi mungkin. Mudah-mudahan ini senyum kita, wajah kita malam hari ini wajahnya cerah, wajahnya bersinar karena kena lampu. Mudah-mudahan ini terbawa dalam mimpi indah kita nanti malam, kemudian bisa bangun, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah. Kalau nggak bisa ke masjid ke musola, dengan keluarganya masing-masing di rumah. Ini yang penting, Pak. Orang Islam itu sholat 5 waktu ini harus diusahakan sebaik-baiknya, mumpung masih diberikan hidup. Karena orang itu matinya nggak ada yang tahu. Gini betul. Apakah ada yang tahu? Orang yang kayanya luar biasa, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, uangnya bermiliar-miliar, mati ini butuh semangat. Kadang-kadang ada orang yang saking kayanya sampai punya pulau, ya, saking kayanya. Ternyata matinya nggak ada yang tahu, membusuk di pulau itu sendiri, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan, saya yakin jenengan semua ahlul jannah, ahli surga ada. Semua yang hadir pasti masuk surga. Allahumma, dari wajahnya semua ahli surga. Ya, walaupun nanti mampir dulu ke neraka sebentar juga apa-apa. Yang penting ahli surga. Kita kan mengakui kita masih banyak dosa. Ini betul. Makanya perlu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Ini semua karena kita banyak dosanya. Mulai cilik, mulai akil balik sampai saat ini pinten tahun kita dihitung dosa. Kalau kita benar-benar mohon sama Allah, maafnya Allah, ampunannya Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Ini betul. Dosa kita ini kecil di mata Allah, tapi bagi orang yang mau mohon ampun. Jadi sebelum yang namanya roh keluar dari badan kita, ini masih ada kesempatan untuk berbuat yang namanya amal soleh, beristighfar, mohon ampunan pada Allah. Makanya monggo nanti tiap bulan kita ngumpul bareng-bareng, mangan bareng, gak nenek sih dipangan. Tapi insya Allah ini, insya Allah. Ayo kita selawatan dulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang yang hidupnya bahagia. Ya, Ibu, karena bahagia itu dambaan orang yang hidup di dunia. Walaupun corone bahagia menungso itu mboten sami. Caranya hidup bahagia manusia itu karena bermacam-macam agama di dunia ini.
Caranya macam-macam. Kalau orang Bali jenengan tangkep, katanya kalau ingin bahagia harus rajin berangkat ke pura menyembah Sang Hyang Widiwasa, katanya orang Hindu. Orang Kristen juga demikian, kalau ingin bahagia katanya harus rajin berangkat ke gereja menyembah Tuhan Yesus Kristus. Orang Buddha juga demikian, ketika menginginkan satu kebahagiaan katanya mereka harus rajin berangkat ke wihara menyembah Sang Buddha Gautama. Ada lagi orang mengatakan kalau ingin bahagia harus mau bertapa di atas gunung, puasa pati geni, tidak boleh makan nasi tapi mangan lontong. Tidak boleh mandi setahun, mandinya setiap bulan suro, rambutnya dipanjangkan. Ya, begitu malam satu suro datang, rambutnya dipotong, dicukur, ya, mandi sambil baca mantra. Jalmo moro jalmo mati, setan moro setan mati, tuyul moro tuyul mati, rondo moro tak tampani. Itu rapal. Ini konsep kebahagiaan. Tapi kita sebagai umat Islam, apa konsep kebahagiaannya umat Islam? Ibu-ibu, bapak, ada yang tahu? Al-Quran maringi sumber Al-Quran menjawab dengan lugas tajam terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa. Dijawab sifatar. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka senantiasa di dalam kehinaan, katanya Al-Quran. Mereka tidak akan pernah mendapatkan satu kebahagiaan dimanapun mereka berada, entah di Bali, entah di Banyuwangi, entah di Lumajang, entah di Jember, entah di Surabaya, di Jakarta, bahkan di tanah suci sekalipun tidak akan pernah mendapatkan satu kebahagiaan kecuali dengan dua perkara. Apa dua perkara itu? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali dengan senantiasa berhubungan baik dengan Allah Sang Maha Pencipta dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Kula jenengan kudu apik teng Gusti Allah, apik teng sesama sapodo. Lalu gimana caranya berbuat baik dengan Allah? Dengan jalan beribadah, termasuk kita saat ini termasuk ibadah, yasinan ibadah, tahlilan ibadah, istighosahan. Dijawab yang keras. Yasinan, tahlilan, istighosahan, manakiban, menuntut ilmu, membaca Quran, sedekah, beli tokel. Siapa sih kau ibadah? Ternyata Bapak Ibu, macamnya ibadah itu banyak, tapi rasul ibadah, kepalanya ibadah adalah sholat 5 waktu, dan itu diperoleh melalui Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, sebelum kajian saya disetor ya, nanti jam sampai jam 10 selesai, kita makan terus pulang ya.